Radio. Be creative, be you. 안녕하세요 여러분. Welcome to K-Vibes. I got all I need, you know nothing else can bleed. The way that I feel when I'm dancing with my girl. Korean songs, Korean update, and Korean fact all in one place. Love is nothing stronger. Never boy with love. Love is nothing stronger. So, what are you waiting for? This is K-Vibes. 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 Halo Millennials Radio, selamat datang kembali di K-Vibes bersama dengan penyiar-penyiar yang kece, gokil, dan terhalu pokoknya ya. Di sini ada gue Nadifa. Ada gue J. Ada gue Rosa. Uhuy, kita bertiga nih bakal bahas-bahas topik menarik nih hari ini. Dan jangan lupa sebelum kita masuk ke pembahasan, kita masuk ke sosmednya Millennials Radio dulu nih kawan muda. Kawan muda nanti bisa request lagu K-pop kesukaan kalian atau mungkin tahu-tahu soal K-pop. Di mana nih Dip sama Rosa? Gasin, ingat kata Kak Agem. Gasin, paham. Oke. Oke. Nanti kita bahas soal perjalanan soal kayak generasi awal sampai ada rumor-rumor nih ya yang lagi baru-baru nih apa ya? Gue tuh menghenduskan aroma-aroma kasus-kasus baru nih. Apa aja nih? Dip, Bener banget. kalau boleh tanya. Soal rumor untuk dari Korea ya. Mau di-spill sekarang nih, apa mau di-spillnya nanti aja sekalian dibahas lanjut? Oh, kalau mungkin kita bahas di segmen selanjutnya aja gimana ya? Biar kawan muda Boleh banget penasaran. Boleh banget dong, masa di-spillnya di awal, gak seru dong. Yo, Iya dong. nanti kita bakal puterin apa nih Ros hari ini? Hari ini akan muterin apa ya? HOT Candy. Terus apa lagi di Dan juga ada dari Dynamite BTS. Dan ada Sex Kiss Couple. So stay tune terus ya kawan muda. You are listening to K-Vibes with Jay, Diva, and Rosa. Halo kawan muda, kembali dengan kita. Di sini kita bakal mulai membahas dengan generasi awal per-K-popan. Nah, itu kan waktu masa awal itu kan sudah dikenal di luar Korea kan, dan juga genre itu mulai berkembang besar. Jadi generasi awal K-pop itu yang biasa disebut sebagai generasi pertama dimulai pada tahun 1992 dan berlangsung hingga sekitar tahun 2003. Nah, pada masa ini, K-pop tuh mulai dikenal di luar Korea dan genre ini mulai berkembang besar. Jadi, berikut sih aku bacain ya beberapa ciri khas dan peristiwa penting dari generasi K-pop. Nah, dari Kak Rosa dan Kak J sendiri nih, yaitu ada peristiwa apa saja sih? Nah biasanya tuh peristiwa dari gen pertama nih ya. Gue kan belum lahir ya era-era segini, lu bayangin aja. Di usia dari tahun berapa tuh Dip tadi 92 sampai 2003 nih, yang akhir 2003 saha nih. Gak ada. aku. Oke. Ya Allah, baru lahir. Iya kita mah baru brojol ya Ros ya. Gue mah kayaknya baru Iya. umur 2 tahun apa 3 tahun itu tiba-tiba generasi 1 udah muncul. Ya palingan kayak abang-abangnya dari Suju atau enggak dari siapa lagi ya? Aespa gitu kan. Lo tahu SES enggak? SES. Gak tahu Pernah itu. denger. Tapi itu K-pop yang mana ya? Iya. Jadi tuh lagu-lagunya Aespa yang Dream Come True itu sebenarnya tuh remake dari lagunya SES. Yang judulnya juga sama tuh SES. Yang judulnya juga Dreams Come True. Asik. Kerasa banget tuh. Yang Aku taunya Jaya. Yujin, membernya yang main Penthouse. Iya. Salah satu membernya itu juga ada yang main drakor juga ternyata. Dan di situ juga pokoknya popularitasnya itu SES, era-eranya SES, terus Hot tuh yang nyanyi apa lagunya NCT Dream tuh. Apa tuh yang judulnya Candy ya, Pak? Candy, mungkin Candy.
Kalau aku juga Iya, pernah iya. denger sih. Nah, itu sebenarnya era-era debutnya Hot itu di tahun 96. Sebenarnya tuh awal mula karir dari grup K-pop itu sebenarnya itu mulai eksis karena dari Eyang Soman, guys. Lu bayangin aja Eyang Soman yang kita kenal kan dari pendiri SM ya kan? Nah, di situ Eyang Soman tuh sebenarnya punya peran besar banget nih di K-pop itu bener-bener gemilang banget karena dia memperkenalkan musik hip hop dengan gaya Afrika Amerika dengan musik eksperimental masuk ke era-eranya K-pop gitu. Nah, dari Eyang Soman nih semua K-pop nih bisa merajalela sampai mendunia. Kita kasih tepuk tangan dong ya buat Eyang Soman, sekarang udah pensiun, guys. Kalau ada itu ya Kak, ada jempol 10 kasih 10 sih, tapi kita punya 4 doang. Iya, sayang sih ya. Kalau itu kayaknya ini kita bertiga jadi 10 nggak sih? Jadi 6 ya. Kurang 4. Kayaknya kawan muda boleh nyumbangin ya jempolnya. Boleh banget dong. Nah, peristiwa lainnya nih ada apa aja sih? Kemudian tuh dari genre musiknya nih Kak. Jadi tuh kayak dulu tuh ya genre musiknya tuh masih kayak hip hop dan juga rap gitu. Ya jadi kayak ciri khasnya tuh kayak mengikuti Amerika Serikat. Apalagi nih khususnya tuh kayak boy band dan idola dari Jepang gitu. Gitu. Kayak gue kalau taunya tuh era-era dulu tuh kayak yang nyanyi 10 minutes siapa sih? Gue lupa deh. Astaga, just one 10 minute. Itu kayak era-eranya di tahun segitu tuh kayak kulit tan itu nggak ada namanya di ya elah kulit maghrib kayak gitu-gitu. Itu mah udah eksotis banget. Bahkan sekarang tuh kayak orang tuh ngincer kulit eksotis nggak sih? Bener. Visualnya tuh juga kayak era Y2K kayak sekarang ya kalau dipakai visualisnya itu adalah grup Y2K tuh biasanya Diva sama Rosa, ada yang tahu nggak tuh konsepnya Y2K? Wah itu oke. Pernah denger tapi kayak gimana lupa ya. Bentar. Kayak gimana tuh? Kayak pakaian era tahun 2000-an tuh. Yang biasanya kayak ya baju-baju pendek lah atau mungkin kayak khusus Itu nggak summer atau Itu nggak sih kayak yang rambutnya tuh disebelahin? ya Allah. Rambut-rambut Sasuke banget ya, Sasuke. Ya, itu kalau gue bayangin tuh kayak era-era Suju kayak dulu tuh gue bayangin tuh ya Allah rambut-rambut kayak Sasuke, terus juga baju-bajunya kayak gila matching banget gitu loh, maksudnya tuh mentereng banget gitu loh warnanya, kontras banget. Bener. Tapi ini Kak by the way nih ya Kak, terkait dari idol K-pop lama ya. Nah, pasti kan ada artis yang tumbuh di lini masa antara perubahan dari ke generasi pertama ke generasi kedua gitu. Nah, itu tuh ada artis apa saja ya Kak ya? Kalau dari situ tuh masa peralihannya mungkin kayak Lee Hyori gitu, Boa yang sekarang kita kenal itu sebagai CEO-nya SM, ternyata dia dulu adalah artis soloist juga dari SM dan sekarang udah gede juga. Ada Rain, terus ya pokoknya pasar-pasarnya di generasi satu ini tuh luas banget sih menurut gue, bisa sampai kenalnya tuh ke Cina sama Jepang. Itu masih terbuka banget ya dulu. Kalau sekarang kan kayak terbatas banget tuh kalau ke Cina kan ya. Bahkan sampai sekarang gue gak tau tuh member Cina sekarang tuh kok gak pulang-pulang. Si Lukas ya. Kalau Lukas kan sekarang soloist, geng. Tapi bedanya kan problematiknya kayak ngeliat gak sih kalau misalkan NCT sekarang tuh kayak mereka tuh bikin unit sendiri gitu loh. Bikin unit sendiri terus sama label sendiri. Padahal mereka satu grup kan ya di NCT. Hah? Kayak kalau menurutku kurang aware sih Kak. Bahkan kayak Lay EXO kan. Tapi dari yang lu tahu-tahu nih grup-grup pionir lainnya nih biasanya ada apa aja sih? Gue tuh juga penasaran nih, selain dari Lee Hyori tuh mungkin Rain, bahkan Hot gitu, SES dan sebagainya. Lu ada yang kenal gak nih di era-era segitu tuh? Jujur Li. Tidak. Aku ya. Tidak tahu. Aku belum lahir. Yes, karena kelahiran segini kita juga yang kelahiran 2001 sampai 2000. Dipa berapa ya? 2005 gue. 2005. Ini mah udah generasinya Suju nih mah. Kalau kelahirannya Dipe sama SNSD ya kayaknya. Nanti kayaknya kita bakal bahas-bahas generasi kedua aja nggak sih, biar kita makin asik nih ya bahas-bahasnya sama kawan muda. Bener banget dong. Tapi kita bakal nge-playlist apa nih?
Kita bakal muterin dari Shinhwa Perfect Man. Kemudian dari Kiss of Life. Terus ada God One Candle. Alright. You're listening to K-Vibes with Nadi Fatila Briliana from Ambarawa, Jawa Tengah. Baik, kawan muda, balik lagi bersama gue J, ada Diva dan juga Rosa. Kali ini udah masuk di segmen selanjutnya nih. Kita bakal bahas generasi 2 dulu deh ya. Karena menurut gue tuh kita bahas-bahas soal generasi K-pop tuh bakal seru deh. Kita bakal bahas-bahas di era generasi 2 nih. Paling kayak seangkatannya Diva sama Rosa nih udah tahu nih. Kayak era-eranya Suju, era-eranya BAP, atau mungkin SNSD juga gak sih? oh SNSD, iya. bener. Wah, aku melupakan satu orang. 2PM masuk gak sih 2PM? Iya, 2PM, terus Tuniwan. Ada siapa lagi ya? Kalau di era-eranya segitu tuh kawan-kawannya Suju tuh menurut gue udah gila sih. Banyak banget yang mungkin kita tuh udah sering denger lagu-lagunya gitu. Terutama kayak Tuniwan kan udah mau comeback. Siapa sih yang nggak nantiin mereka gitu loh. Worldwide Tour, man. By the way, gue buat video spek dari Tuniwan doang itu loh. Ya ampun. Konser anjay. Maklum ya, butuh penghibur gitu. Kalau ngundang Tuniwan ke Indo, pajaknya berapa, men? Mahal pasti. Duh, Blackpink aja sampai 10 juta, Coldplay aja kalah, men. hanya itu, bro. Tiket kita- konser mahal. Kita tuh pembahasannya asbun banget ya, asli ya. Dari Dari kemarin kayaknya. Kembali kita kembali ke banget deh, kayak topik pas kita. deh. Balik lagi ke topik. Lanjut, Dip. Tadi kan soal gen kedua ya, ada Suju, ada 2PM, SNSD, sama tadi siapa lagi? Ada TVXQ. Widih, TVXQ. Ini kayaknya yang paling bangkotan Rosa deh. Apa? Iya, itu kan generasi kedua kan waktu aku masih bayi deh kayak. Aku masih keluar ke dunia ini. Tiba-tiba saya ketemu gen kedua. Wow. Berarti Diva bukan diazanin nantinya. Itu dia langsung diputerin, nih nak, dengerin ini nak. Ini Dengerin, suatu lagu yang enak banget didengar sama mama. Mamanya Diva kayaknya kayak popers deh. Dulu sempat jadi bling, tapi sekarang udah enggak. Wah, bener. Gue cuma nebak loh, sumpah gue nggak expect kalau Macam layangkah? Dulu emang mak gue itu apa tuh bling karena suka banget nonton film tuh MV-nya yang Playing with Fire itu kan. Karena aku itu kenalin dia kecanduan gitu kan. Tapi sekarang udah enggak hijrah ke selawatan sekarang. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah. Nanti kita racunin lagi dengan lagu-lagunya Blackpink yang comeback. Oke. Tapi soal dari berapa lagu buat Gen 2-nya kayak Kak, menurut Kak J dan juga Kak Rosa itu lagu dari Gen 2 yang kecanduan banget tuh lagu apa Kak? Kayaknya tuh kebanyakan SNSD gak sih? Iya. Aku ini debutnya itu. Oh yang debutnya SNSD itu. Aku lupa nama lagunya Itu The apa. New World ya. Iya, bener. Kalau Itu gue, kalau gue sebenarnya tertariknya tuh di Gen 2 tuh banyak sih ya, karena gue lebih dengerin waktu itu di eranya itu masih di eranya Cherry Bell gue. Era-eranya Cherry bener Bell. lagi. Dan gue waktu itu salpok karena ada konflik-konfliknya, ada yang lo tau gak sih era-eranya Cherry Bell sama SNSD itu katanya mirip lagunya, dan itu gue langsung dengerin tuh yang era-eranya Kiss You. Nah itu gue langsung oke, ini kayaknya kenapa bisa jadi begitu ya, rumor-rumornya Kiss You sama apa tuh yang sama Cherry Bell tuh katanya mirip gitu, diplagiaris gitu. Oke. Tapi kalau aku sih itu ya aku nggak tahu lagunya dari Gen 2. Mohon maaf, soalnya tuh masih bayi tuh Gen 2. Suju juga nggak apa-apa kok Dip, karena pengenalan dari era-era ini mungkin cukup bisa membawa keracunan untuk seumur hidup. Yang nggak setuju sih yang sorry apa ya, gue sih yang kayak di tangan tuh loh. Oh iya.
paling nih era-eranya angkatannya Dipa. Ini biasanya tuh Mr. Simple nggak sih? Nah, bener. Pasti. Aduh. Tapi kalau yang apa itu siapa yang solois yang Opa Gamastal siapa lupa gue PSY ya. Oh iya, Itu dia. PSY. Gue gak kepikiran loh itu PSY asli. Itu Iya, era-eranya bener. tren kita di Indonesia setelah ada tren yang patung tuh. Jadi patung. Nah, itu sama Harlem Shake gak sih? Itu di era-eranya kita tuh emas-emas generasi emasnya kita. Anak-anak tahun 2000. Udah itu ya K-pop udah lama banget ya K-pop. Oh my god. Tapi fenomena K-pop pertama kali tuh memang pecahnya tuh emang PSY sih menurut gue pas di Indonesia ya. Pas PSY udah launching Gangnam Style, terus akhirnya kota Gangnam itu terkenal dan menurut gue itu langsung merebak satu dunia saat itu tahu kalau oh K-pop tuh nggak cuma soal PSY tapi soal grup band atau mungkin yang kalau lu tahu tuh sebelum ada Day6 ya mungkin ada yang kenal CN Blue. Kalau ada yang dengerin CN Blue asli sih lu angkatan angkatan bangkotan kayak gua. Aku belum sih. Itu lagu. Gue belum. Pernah denger tapi nggak pernah dengerin lagunya sih. Iya, itu kalau misalkan lo tuh dengerin Day6, lo harus dengerin CN Blue juga. Itu kalau lu galau-galaunya itu sama persis kayak gitu. Itu di eranya di tahun 90-an juga sih, tapi di tahun 2010-an mereka kayaknya hiatus sampai sekarang. Gitu sih, geng. Ya terusnya lama ya. Ya, kalau hiatus umur hidup mereka udah menikah, kan nggak ada yang tahu ya. Kita nggak diundang. Iya juga Saha. ya. Kita siapa? Pengen ngundang emang nyumbang berapa, Ros? Gue tanya, Ros. Goceng. Minimal 500.000 gak sih? Tinggal lagi. 500.000 itu Buffett itu di sono tuh udah 1 juta sekian. Gue tanya itu nyumbang 500.000. Ini kurang nih, lu nggak bisa balik lagi nih, balik modal gue. Tambahin. Kalau kita diundang nih, kita bertiga kayaknya PT-PT-nya 250. Malah patungan. Patungan dulu. Ya kan yang penting diundang, Buffettnya enak kan. Tapi balik lagi ke topik nih, by the way soal K-pop tuh memang bagi Diva sama Rosa tuh pertama kali ya masuk ke generasi apa sih biar lo tuh kenal lebih dalam banget gitu loh sampai sekarang lo jadi suka sama K-pop. Kalau aku sih dari Gen 4 sih Kak ya. Kalau dari Gen 2, Gen 3 masih belum aku. Gen 4, Gen 4, Gen 3 maksudnya. Aku udah di Gen 3. Kalau aku sih dari Gen 3 yang gara-gara dengerin Maskul, dengerin apa sih lagu K-pop terus aku teracuni. Kalau gue sendiri malah dari mama yang tampil di Indosiar kan, pernah tampil di TV nasional Indonesia itu. Gara-gara itu gue jadi suka K-pop deh. Kalau gue sebenarnya tuh emang ngikutin dari SNSD ya kayak gitu, tapi paling awal-awal banget tuh gue ngikutin K-pop banget pas gue SMP. Itu emang era-eranya generasi 3 sih, emang gemilangnya tuh gara-gara EXO atau enggak kayak angkatannya EXO siapa lagi ya? BTS tuh itu masih ya Allah zaman-zamannya mereka mencari duit gitu, belum sampai solois sekarang gitu. Menurut gue tuh era-eranya BTS masih mencari duit tuh masih gue kangenin sih sampai sekarang. Bahkan BTS run sekarang tuh kayak udah nggak seasik dulu nggak sih? Jadi Bener kangen banget. era-era mereka dulu. Nah, ciri khasnya mulai berubah sekarang. Yang gue kangenin tuh zaman-zamannya kayak Seokjin masih ketawa ngakak-ngakak, ngik. Jungkook masih lucu-lucunya. Ya, Bener. benar-benar kenangan. Sekarang jadi kayak konsepnya tuh kayak balad-balad gitu loh. Maklum lah ya, kayaknya ini udah fasenya mereka harus mencari pasangan hidup. Aku ingin mencalonkan sih, tapi gimana ya? Umurku belum nyandak masalahnya. Bukan Aku masalah juga mau umur. dong. Ingat, umur tuh nggak ada pantangannya, gengs. Yang penting asyhadu aja dulu deh. Ayo sayang, asyhadu dulu. Temboknya tinggi. Panjat lah, dobrak Ros. Masih bisa Ros. Tabrak Gimana Ros. cara dobrak? Tabrak masuk. Aduh. Namun ya, apa tuh soal dari K-pop ini kan pasti nggak luput ya dari fanmeeting dan juga konser nih. Wih, tanpa kedua hal tersebut pasti
tidak itu ya Kak, tidak mendapatkan income dan juga terkenal kan pastinya. Pasti dong. Namanya juga lagi usaha mencari duit, income ya kan. Nah, nanti kita bakal bahas lebih banyak lagi soal fan meeting. Kita bakal puterin salah satu lagunya dari TVXQ Rising Sun. Dari Shinhwa Perfect Man. Super Junior. Sorry. You're listening to K Vibes with Jay from Tangerang Selatan, Banten. Oke, kawan muda. Kali ini kita akan bahas tentang masuknya generasi kedua K-pop, yaitu SNSD dan Big Bang yang meledak di seluruh dunia. Nah, di generasi kedua ini K-pop tuh mulai berkembang nih. Berani kombinasikan lagu dengan jenis tarian dinamis dan memasuki pasar internasional. Menurut kakak-kakak ini gimana nih? Kalau menurut gue tuh K-pop di generasi kedua dia tuh kayak udah mulai ngenalin perkembangannya ke internasional. Contohnya kayak Tuniwan gitu. Gue nggak expect itu sampai didengar waktu dulu tuh ada diundang juga tuh Tuniwan, itu sampai worldwide tour juga, dan itu sampai semua orang tahu tentang K-pop tuh, jadi lebih tahu lagi gitu loh. Terus yang paling gede tuh Big Bang nggak sih? Era-eranya Big Bang. Sampai ini deh kayaknya semua negara tuh tahu Big Bang. Terutama kayak kalau nggak kenal sama Top sama GD, itu paling dinamis banget sih, orang-orang tahu tentang si GD itu karena ya ikoniknya dan leadernya ya kan. Bener banget sih. Apalagi jadi ini icon fashion juga kan GD. Bener-bener di mana-mana kalau orang yang tahu Big Bang tapi nggak kenal GD itu kayak kurang nggak sih sensasinya? Betul banget. Belajar lagi berarti ya, perlu explore. Yes. Dan menurut lo nih ya, sebenarnya kalau pasar internasional K-pop tuh menurut gua ya, kalau yang sekarang ya, era-era sekarang tuh 80s sih. 80s menang sampai di Amerika terus. Dia nggak kayak gimana ya, di Korea tuh jarang banget menurut gua, sama kayak BTS gitu. Semenjak udah di Amerika, dia bakal terus konsernya tuh di Amerika terus, karena kan memang pasarnya udah internasional tuh ke arah Amerika terus gara-gara K-Con ya. Pasar internasionalnya K-pop yang sekarang kan ya, itu gara-gara ada acara dari Mnet namanya K-Con yang biasanya didelegasiinnya tuh di Amerika Serikat ya kan. Nah, menurut lo nih pasar-pasar internasional di K-pop generasi yang sekarang nih 4 atau 5, Diva sama Rosa mungkin tahu nih siapa aja sih yang mereka terkenal sekarang? Wonyong. Tidak pikir panjang. Yang Wonyong. Wah, Terus Apa ya? juga pasti kan. Jang Won-young ya, Jang Won-young, Jang- Ice Won. Yang Wonyong Kak. Yang IVE juga kan jadinya sekarang. Iya. Dan menurut gue sekarang tuh pasarnya 80s tuh sama kayak BTS juga sih. Mereka juga sekarang lebih banyak di itu juga sih, di Amerika terus. Benar Jadi banget. terkenalnya di Amerika terus berarti ya. Banget tuh. Iya. In the same thing sama kayak BTS kan ya. Mereka kan awal trainee-nya juga dari Amerika, terus emang popularitasnya di Korea, and then they back to Amerika lagi. Balik lagi ke ke Amerika lagi, dan akhirnya mereka bangun popularitasnya mereka lagi di sana. Iya kan? Iya. Sampai sekarang. Keren banget dong Murati. Widih. Bahkan udah nyampe masuk Oscar loh. Kalau Oscar Oasis kan kartun ya. Oh, ini yang inget lagi Oasis. Ya Allah, kadal lagi. Ya Allah. Tanggal yang tingkahnya lucu kayak. Tapi menurut lo nih ya, dari banyak-banyaknya K-pop kita nih, kalau menurut lo dari trainee-nya mereka di Amerika, emang worth it nggak sih pasarnya mereka di internasional? Tergantung amal ibadah enggak deh Kak. Maksudnya tergantung dari strategi pemasaran atau marketingnya juga sih. Jadi kalau menurut aku dengan mengandalkan skill saja itu kayak kurang cukup. Jadi kayak menurut aku juga marketing agensi juga harus di-push gitu. Banyak-banyak promosi juga sih harusnya. Bener banget. Biar dikenal sama itu sih. Iya sih, kayak masuk sampai dahsyat ya minimal ya. Inbox nggak ada ya, inbox ya, Dip? Inbox nggak ada ya? Gak ada ya sekarang ya. Bos nggak ada. Dulu zaman-zamannya kita tuh di eranya Indonesia tuh
XO9 itu era-eranya kayak Seven TVXQ. Icon. ya ampun, Ya Allah. Ya ampun. You Are Beautiful, Cherrybelle, ya ampun, Bling. Mm-mm. bener-bener deh ya, era-era gemilang banget dah. Tapi waktunya kita nih kayaknya nanti bakal move on lagi nih tentang pendapatnya dari Jejong sama Soyoung SNSD. Katanya mereka tuh perbedaan dari generasi eranya mereka sama di generasi yang sekarang nih, yang generasi 5, katanya attitude-nya kurang. Kok bisa sih begitu? Nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya ya. Betul banget. Jadi hari kita bakal nge-playlist apa nih? Kalau dari aku ada G dari SNSD, Ada Aespa dari Supernova dari Aespa. Ada Wonder Girls is nobody but you. So stay tune terus ya kawan muda. You are listening to K-Vibes with Rosa Ansela from Magelang, Jawa Tengah. Hai kawan muda, kali ini kita akan bahas tentang Soyoung dari SNSD yang berbagi cerita tentang bagaimana perbedaan interaksi dengan fans dari masa lalu ke masa sekarang. Nah, menurut Soyoung sendiri sih ada perbedaan interaksi dengan fans dari masa lalu sama sekarang tuh fokusnya pada teknologi khususnya. Perbedaannya tuh antara melalui konser, fan meeting, itu beda sama generasi yang dulu. Menurut kakak-kakak sekalian ini gimana nih? keren dong. Itu kata keren. Kata Kak Gem keren, paham. Ya om. Aku nggak paham. Gimana ini? Nah, itu kayak gimana ya? Kagemat Kayak bisa beda dong kasih tahu. attitude-nya. Attitude-nya tuh biasanya beda. kayak dari attitude-nya, terus juga kadang kayak culture-nya mereka tuh kayak bahasa miwing-miwingnya itu mulai kelihatan tuh ya. Kelihatan banget dari era-era yang apa itu yang mereka bicarakan. Tapi kalau juga dilihat ya Kak ya, ada kayak beberapa artis juga, itu kan dia kayak interaksi dengan fansnya itu melalui digital gitu kan, seperti kayak dari Soyoung SNSD tuh, ya sampai dia tuh dari konser dan fan meeting tuh ke media sosial, itu kayak memanfaatkan teknologi banget gitu kan. Dan menurut gua memang zaman sekarang tuh kan udah digital ya. Kalau misalkan kita nggak pakai uang dengan digital tuh kayak sesuatu yang kurang gitu. Bener Iya banget, nggak sih? apalagi iya sekarang kan ada juga ya kan fitur yang teleponan gitu sama chat AI. Bisa gitu. Ini kayak Dipa udah nyoba deh. Nih testimoninya dari Dipa. Ajarin dong nih. Kalau bagi gua tuh misalkan dari K-pop dulu sama sekarang, pendapat gua dari Jejong sama Soyoung tuh memang mungkin ya karena mereka tuh nggak kenal. Kayak menurut gue tuh nggak kenal sih waktu era-eranya Jejong atau mungkin kayak era-eranya kayak Boa dan sebagainya. Kalau semisal era-eranya generasi 5 tuh nggak kenal, ini siapa sih Boa sama ini gitu kan. Mungkin kayak gitu sih karena mereka nggak tahu jadi mereka tuh nggak ngebau gitu. Dan akhirnya mungkin dari yang generasi kayak Jejong atau kayak Soyoung juga mungkin jadi salah paham ya. Mungkin karena mereka ya mikir nggak semua idol tuh saling kenal nggak sih, kayak ya udah sebatas idol sama idol, pekerjaan ya pekerjaan aja gitu nggak sih? Bener banget, nggak bener. Tapi kalau memanfaatkan digital ya Kak, karena kan juga banyak sekali nih yang mereka tuh buat kayak konten kreator kan, ada dari Spotify, Chips, Apple Music juga. Mereka tuh kayak manfaatkan beberapa fitur di media sosial dan juga teknologi masa kini lah intinya gitu, digunakan buat Kalau promosi. menurut gue sampai mereka juga bikin podcast nggak sih? Gue mikir kayak gila semuanya dipakai, multi talenta sekali mereka. Di mana ada peluang di situ ada Ada duit. Pokoknya gitu kan, Nggak ada duit. salah sih. Tapi menurut gue strategi promosinya tuh mesti kalau nggak mereka bikin iSex sendiri, radio sendiri, terus apalagi tuh konten-konten YouTube sendiri, menurut gue kayak hasil AdSense-nya itu bakal balik ke mereka atau balik ke perusahaan ya. Itu makanya yang gue mikir-mikir tuh dari konten-kontennya mereka itu. Mungkin kayak dibagi gitu ya, kayak dibagi royalti ya. Kalau Makanya royalti menurut gue, dari royalti menurut gue kayaknya balik ke perusahaan deh, bukan ke artisnya. Kalau ke artisnya tuh kayak lebih ke konten sendiri nggak sih? Jatuhnya kayak Taeyong gitu, bikin akun sendiri. Makanya kan banyak banget artis-artisnya bisa bikin akun sendiri kan. Bisa juga sih, bisa juga. Kalau dari Karo sendiri bagaimana Kak? Yang ini ya, kayak podcast gitu. Kalau menurutku sih untuk ini sih mempererat antara fans sama
artisnya sendiri sih, kayak bikin tuh apa ya, podcast tentang misalnya Q&A gitu-gitu. Ya sekarang kreatif lah ya berarti sekarang. Makanya jadi gratis gitu, tanya jawab, terus interaksinya langsung juga, langsung jawabin semua gitu. Tapi beda juga sih ya kak. Dari sekarang kan emang digital kan emang lagi mencuat banget ya. Pasti kan mereka juga memerlukan strategi promosi. Nah, yang paling kuat tuh biasanya tuh TikTok challenge gak sih? Mereka sering dance bareng terus bikin gue kayak asik sih, per gue berjalan, bray. Langsung ini kan ya, naik jadinya juga. Iya, yang paling gak Lagunya jadi disangka-sangka naik. tuh biasanya collab sama yang generasi 2 sama generasi 3 gitu kan, kayak gila. Padahal kan ini kan susah banget ketemu gitu loh, jarang banget ada yang mau collab sama mereka gitu. Dance-nya juga bikin encok sih. Encok bener. Masih kuat aja ya ini apa, ngedance game 2 ya. Kita kasih koyo gratis sih sisa abis dari TikTok challenge ya abis itu ya. Tapi dari Diva sama Rosa nih, menurut lo TikTok challenge yang paling bikin lo geger banget nih, kayak gila nggak nyangka gue mereka bisa collab gitu. Menurut lo siapa aja sih? Mungkin ini sih yang dulu Boa sama yang Espa itu, yang dijadiin satu grup tuh. Oh CUT itu ya. Nah, itu kan jadi generasi 1, 2, 3, 4 juga kan. All in one lah pokoknya. Semua generasi ada. Oke, beda juga sih kak ya. Terkait tadi kan sudah ada strategi promosi ya. Mereka pasti butuh kayak gitu. But kayaknya juga kan pasti kayak ada yang namanya V-Live dan juga Weverse. Jadi dua itu jangan dilupakan ya bestie ya. Oke, dari dua aplikasi itu kayaknya menurut gue udah paling kenceng banget nggak sih buat interaksi sama bias. Kesempatan besar gak sih di mention? Bener banget. Dulu gue tuh pernah sampai tuh kan di Weverse. Dulu kan gue ngikutin BTS kan. Tapi itu kayak membuat postingan gitu biar di notice sama BTS tuh susah banget ya. Tapi aku tuh bingung gini loh. Caranya tuh bagaimana sih kayak yang fans gitu yang bisa di notice sama BTS tuh pakai kodam apa ya? Cara apa ya? Wah, biar kodamnya bisa kebaca tuh nanti kita bahas di segmen selanjutnya aja ya. Biar kawan muda tuh bisa seru-seruan lagi nih kita bahas soal Weverse dan juga V-Live nih. Biar makin kita memorable banget nih sama V-Live. Era-eranya V-Live dulu. Dan kawan muda jangan sampai melewatkan nih sesi-sesinya dari K-Vibes. Nanti gue bakal puterin lagu dari Tuniwan. Yes. Kemudian ada dari Shine, Ring Ding Dong. Ada dari FX Electric Shock. Annyeonghaseyo 여러분, you are listening to K-Vibes on Millennials Radio. Halo kawan muda semuanya, kembali lagi dengan kita bertiga. Kita kan tadi sudah soal itu ya, promosi gitu kan lewat media sosial gitu. Nah sekarang kita bakal bahas soal V-Live dan juga Weverse, tuh dua aplikasi yang bikin nostalgia banget, apalagi yang V-Live itu kan. Wah, itu jari fee kita, terus nanti biasanya kalau kita banyak-banyakan sampai 1 juta tuh biasanya nanti mereka juga celebrate nggak sih sama kita? Wih, udah nyampe 100 likes. Dulu tuh gue sempat itu ya, nostalgia waktu, jadi kan dulu kan BTS kan suka banget kan ada run BTS di V-Live. Itu sampai di aplikasi V-Live itu sampai error, nah saking banyaknya yang nonton itu kan. Iya sih, yang paling pecah tuh menurut gue BTS sih, waktu era-eranya masih sebelum sampai sekarang ya, menurut gue tuh masih era-eranya mereka mencari duit, terus masih di challenge, duitnya masih pakai duit kru kayak gitu-gitu. Menurut gue kayak gila, itu era-era susahnya mereka, paling salut sih gue di era-eranya V-Live tuh. Gue jawabannya nyampe di reminder nggak sih Dip waktu era-era V-Live? Bener banget dong. Di reminder ya ampun. Apalagi Terus yang paling siksak-sak tuh biasanya kalau bias kita tuh lagi nge-live dadakan itu kayak ada apa ini? Setiba-tiba itu. terkejut hati ini. Tapi dari Kak Arosa sendiri bagaimana Kak? Apa ada suatu momen yang bikin Kak Arosa tuh di V-Live gitu Kak sama idolnya gitu? Kalau aku sendiri ini pernah tuh nonton V-Live-nya tuh Twice. Kayak bahas-bahas tentang habis dia manggung, terus kesehariannya juga gitu. Tapi kadang tuh kayak gue mikir dari V-Live mereka tuh pernah bocor nggak sih sampai bocorin ini ada krunya di depan gitu loh. Gue sampai ngakak tahu kalau mereka sampai bocor.
Jadi reveal. Mereka tuh kalau jujur sekali ya mereka. Kayaknya Tapi idol Kak, kita tuh emang nggak ada yang nggak bisa diem sih. Bener Kayaknya ya. petakilan terus sih. Tapi ya dari V-Live, tapi jangan lupakan Weverse. Lu platform buat bisa berinteraksi dengan idol dong. Iya bener banget, terutama kayak Bubble nggak sih? Bubble tuh juga salah satu interaksi sama Bias juga, tapi bedanya kalau sama Weverse ya, kalau Weverse kan sama kayak V-Live, cuma bedanya tuh beda brandingnya doang. Karena saat itu V-Live kayak memang sudah diambil alih gitu, dan akhirnya nama mereka diganti Weverse. Dan saat itu pertama ya, idol pertama yang masuk ke Weverse tuh adalah BTS loh sebenarnya. Dan satu-satunya tuh masih BTS doang, dan setelah itu baru join satu-satu kayak semisal yang pertama kali tuh memang BTS doang, setelah itu ada siapa lagi ya, gue tuh kalau Weverse tuh saat itu Seventeen dan kawan-kawannya era-eranya di hype tuh anak-anak hype dulu, setelah itu baru SM paling telat sendiri nggak sih di situ, Bener. Bener. karena mereka tuh udah punya pasarnya dari Bubble. Tapi menurut gue dari live-nya Bias lu pada nih ya, misalkan salah satunya gue kan pernah nih waktu itu NCT Dream ya, gue nonton live-nya mereka dan waktu ke mention itu gue langsung wah ayo kita rayakan kementionan ini. Menurut lo bakal ngapain nih ketika lu pesan lu tuh di mention sama Bias lo? Terjungkal, terbalik, terkayang. Bener. Langsung otomatis kayang sih. Otomatis kayak di itu ya, di lampu merah. Nanti ketabrak gimana? Kalau gue ngajakin pengajian di tengah-tengah lampu merah sih, gue bilang ayo ikut kajian sini, doain gue, alhamdulillah gue habis di-mention sama Bias gue bakal kayak gitu. Wah. Lebih gue ajakin sama orang, guys gue mau ngajakin Sembako. hajatan. Ini dia, ayo gue kayak mau pas pampres gitu loh. Kampanye gue habis di-mention sama Bias. Pokoknya semuanya diundang. Bener banget. Nih dari bias-bias lo yang paling asik diajakin nonton V-Live nih, paling asik, paling asbun, paling random lah pokoknya. Kalau conversation-nya di live tuh lo siapa sih, Ros sama Diva? Kalau aku BTS sih. Kalau aku itu Seventeen. Apalagi siapa ya itu? Hoshi atau ini? Dia kayak Jailin Minju terus kayaknya deh. Tapi dari kayak V-Live dan juga Weverse itu kan bisa kayak membuat fan club juga kan Kak ya. Bener. Salutnya gue sih dari aplikasinya itu juga ngerayain ulang tahun Bias bareng-bareng kan ya, bahkan sampai event online bareng-bareng sama international fans gitu. Bener banget. Tapi kayak buat personal branding mereka gitu loh. By the way juga sih kayak soal fan club ya sampai fanbase global. Ya bakal kita bahas selanjutnya nih. Itu harus move on gak sih ke materi selanjutnya? Oh iya, bener banget nih. Jadi kawan muda jangan lupa streaming terus di K-Vibes. Nanti kita bakal puterin Les Seraphim Anti-Fragile. Ada Tracer Jin. Ada New Jeans Hype Boy. You are listening to K-Vibes with Jay, Diva, and Rosa. Oke kawan muda, akhirnya udah di penghujung acara nih. Kita tadi udah bahas tentang apa aja sih? Ada ini ya, fandom, ada fan club, ada yang swing SNSD juga, ada yang generasi kedua, ketiga. Terus apa bedanya dari generasi kedua sama ketiga tentang fan meetingnya atau konsernya atau interaksi antar generasinya. Fan meeting yang jarak jauh, kayak apa aja sih yang dipersiapkan untuk fan meeting jarak jauh nih? Misalnya mungkin mengantisipasi mati lampu tadi ya tadi yang dibilang. iya ingatnya yang itu. Sama sinyal lebih ini sih, lebih diperhatikan juga. Bener, harus pakai promosi yang unik sih sebenarnya kalau pakai AI itu. Jadi ini siapa yang nyanyi gitu, terus siapa yang buat karakternya juga kan. Terutama kayak waktu Espa dulu kan kita mikir kayak wah gila sih, mereka ada role story-nya juga, jatuhnya kayak per episode-nya itu pas mereka comeback. Kita harus nungguin episode barunya pas mereka comeback doang.
Nah itu yang apalagi yang Vespa tuh yang Nevis itu kan semua membernya juga ada ininya apa AI-nya juga kan. Cuma sayangnya dari teknologi AI-nya itu kan udah berhenti ya, karena mereka itu kan udah ganti konsep jadi Y2K ya. Dari eranya itu yang mengganti konsepnya dari era Nevis itu pas eranya Spicy kan. Ya Spicy. Dan Itu udah mulai dan tapi menurut lo nih dari pergantian misalkan dari K-pop sekarang kan rata-rata mereka gampang banget tuh ya pakai konsep awal terus tiba-tiba ganti konsep. Menurut lo aneh nggak sih kesannya kalau misalkan mereka suka gonta-ganti konsep kayak gitu? kalau pertama lihat sih sebenarnya aneh sih, kayak tiba-tiba dari ini konsep ini ke konsep ini, tapi balik lagi jadi kayak inovasi buat konsep baru gitu, jadi nggak bosan nggak monoton juga sih sebenarnya. Dari eranya kayak dulu G-Friend ya mungkin kayak eranya anak-anak sekolahan, terus sekarang kita udah lebih ganti eranya kayak pakai eranya Eugene sama aespa ya. Menurut gue tuh udah lebih merubah banget nih insight-nya buat ke dunia K-pop menurut gue. Keren sih menurut gue. Jadi ide-idenya tuh baru gitu kan, Kreatif banget sih menurut gue. nggak melulu tentang konsep itu aja. Yes. Dan hari ini juga udah bahas banyak banget kan tema-temanya. Mungkin minggu depan kita bakal bahas tentang dunia K-pop yang udah lebih banyak menggunakan teknologi ya, Ros ya. Karena kan udah banyak banget nih grup-grup K-pop yang pakai AI. So, jangan lupa nih stay tune terus barengan sama gue J. Gue Rosa dan ada Diva juga. Yes, dan kita pamit undur diri. Nanti kita bakal bahas-bahas banyak lagi nih sama K-pop fandom juga, atau mungkin sama kita bertiga nih di K5. Jangan lupa dengerin kita terus di hari Sabtu jam 4 sore. Hanya di mana, di Ros? Hanya di Millennials Radio. Be Be creative, creative, be be you. you. Annyeong. Annyeonghaseyo yorobun, welcome to K-Vibes. I got all I need, you know nothing else can beat the way that I feel when I'm dancing with my girl. Korean songs, Korean update, and Korean fact all in one place. So, what are you waiting for? This is K-Vibes. 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 Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.